Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Fadel Muhammad. Yang saya hormati, Bapak Menteri Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa, Insinyur Suharso Manoarfa. Yang saya hormati rekan saya berjuang di PDI Perjuangan, Mas Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, kemudian seluruh ketua-ketua Dekopinwil se-Indonesia, ketua-ketua Dekopinda se-Indonesia, Induk Koperasi se-Indonesia, para pimpinan paripurna, pengawas, dan seluruh rekan-rekan gerakan koperasi seluruh Indonesia. Salam hormat kami sampaikan. Semoga kita semuanya senantiasa diberkati oleh Allah SWT dengan nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa terus berjuang untuk menegakkan merah putih sebagai simbol, sebagai bendera yang kita cintai dan kita banggakan, simbol bangsa Indonesia. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin seluruh penggerak koperasi, tokoh-tokoh koperasi, dan entitas koperasi seluruh Indonesia. Puji syukur pantas kita patutkan, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita sampai hari ini nikmat sehat di tengah-tengah di mana seluruh rakyat bumi di atas bumi ini, tidak terkecuali Indonesia, berjuang untuk selamat dari pandemi COVID yang sedang melanda di seluruh muka bumi, terutama di negeri kita yang kita cintai. Pada saat ini tanggal 12 Juli, kita masih dalam kondisi PPKM darurat, di mana pemerintah telah mengambil satu keputusan yang tepat untuk menghentikan transmisi manusia dari tempat satu ke tempat yang lain dengan sasaran yang sangat tepat, yaitu PPKM, tapi bersifat darurat. Maka di masa seperti ini, di saat kita harus berulang tahun, setelah 74 tahun kita bersama-sama berada di dalam gerakan koperasi, tetapi keadaan sekeliling kita belum bisa membuat kita bertemu, berjabat tangan, dan kemudian makan bersama, kemudian expo, dan segala sesuatu yang biasanya kita lakukan pada saat merayakan Hari Koperasi Nasional. Kita saat ini hanya bisa merayakan Hari Koperasi Nasional dengan cara bertatap wajah melalui dunia internet. Tetapi semuanya patut kita syukuri. Walaupun kita hanya bertatap wajah melalui internet, kita masih bisa melihat rekan-rekan kita dengan segala keindahannya, dengan segala kesehatannya, dengan segala kemampuannya, dan punya waktu untuk bisa bersama-sama memperingati hari yang sangat bersejarah bagi kita semua pelaku gerakan koperasi di Indonesia. Maka pandemi bukanlah halangan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bimo tadi, bahwa pandemi harus membuat kita lebih kreatif dan inovatif. Bagaimana mengembangkan koperasi Indonesia agar kemudian mampu menjadi entitas ekonomi sebagai solusi bangsa di tengah-tengah pandemi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seluruh elemen koperasi se-Indonesia, para pejuang koperasi, para pakar koperasi, para pelaku koperasi, seperti yang biasanya kita sampaikan, bahwa sampai hari ini sesuai dengan anggaran dasar Dekopin melalui Kepres 6 tahun 2011, bahwa Dekopin mengemban 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi edukasi, fungsi kedua adalah advokasi,
dan fungsi ketiga adalah fasilitasi. 3 fungsi ini melekat erat di dalam diri Dikopin, di mana merupakan wadah tunggal gerakan koperasi. Kita bersama-sama di Indonesia melaksanakan koperasi ini dalam pasang surut gerakan koperasi di Indonesia yang ada masa-masa demikian moncer koperasi, ada masa-masa di mana kita agak suram dan agak tenggelam. Tapi itu semuanya harus menjadi tanggung jawab kita bersama-sama karena kitalah yang berada di dalamnya. Akan tetapi Ibu dan Bapak sekalian, karena koperasi ini hari ini tidak hanya menjadi bagian daripada tupoksi maupun bidang kegiatan Kementerian Koperasi, tapi juga menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan di banyak kementerian yang lain. Karena seperti disebut oleh Mas Bimo tadi, Gapoktan pun sudah berkoperasi, kemudian para tenaga kerja migran juga sudah berkoperasi, para penambak udang di laut juga berkoperasi, para perambah hutan juga berkoperasi, di mana mereka-mereka ini dan semua entitas yang lain, yang mereka ini tidak bernaung di bawah Kementerian Koperasi, tapi berada di bawah tupoksi kementerian-kementerian yang lain. Ini menunjukkan bahwa posisi koperasi adalah salah satu entitas ekonomi yang sangat strategis, yang bisa dimasuki dari jalur apapun untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Pancasila sila kelima telah disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja bagi kita gerakan koperasi, keadilan sosial ini mampu akan diwujudkan apabila koperasi-koperasi di Indonesia mampu bekerja dengan baik dan mampu mengayomi, melindungi seluruh anggota-anggotanya yang di sana adalah rakyat Indonesia. Ibu Bapak sekalian saya hormati, tahun ini kita mengambil tema transformasi digital koperasi menuju bisnis modern yang kuat dan bermartabat. Ini bagian daripada ikhtiar kita, upaya kita bahwa dunia hari ini sudah tidak lagi di atas kertas, tapi dunia ini sudah ada di atas HP, di atas komputer, di atas gadget, di atas apa saja yang berbau elektronik dengan mengandalkan internet sebagai satu-satunya alat untuk membuat kita semua terhubung di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Sehingga apa yang sekarang kita lakukan dengan tematikal ini adalah bagaimana kita berpikir seluruh gerakan koperasi penting sekali bagi kita untuk bertransformasi kepada digitalisasi karena zaman menuntut ini. Era teknologi 4.0 terjadi disruption, tetapi juga terjadi yang namanya abundance. Abundance artinya adalah bahwa kita semuanya diberikan sesuatu yang berlimpah. Berkelimpahan ini memberikan sesuatu yang penting untuk kita, bahwa bersama-sama kita akan menikmati teknologi ini untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat kita, yaitu anggota-anggota kita. Bagaimana seandainya kita tidak mengikuti ini, maka saya menyebut salah satu merek ternama tas wanita maupun laki-laki, tetapi tidak bermaksud untuk promosi. Kalau kerak bumi yang lama itu namanya fosil. Nah, maka kemudian kita bersama-sama kalau tidak mengikuti disruption ini dan abundance ini, mungkin kita bisa akan menjadi artefak. Jadi tinggal fosil-fosilnya saja. Maka untuk bisa naik, untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ini, kita tidak boleh ketinggalan. Digitalisasi menjadi salah satu hal yang pokok untuk kita lakukan karena kita akan terhubung dari satu produk ke produk lain, dari satu produsen ke konsumen yang lain, dari satu negara ke negara lain, cukup dengan internet dan digitalisasi.
Kita bisa berbelanja ke Inggris, kita bisa berbelanja ke Italia, kita bisa berbelanja ke Vietnam, ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina, ke Jepang. Hanya dengan adanya cukup gadget saja. Ini adalah tuntutan zaman. Maka kita pun juga pada kesempatan ini memasukkan ini sebagai satu tematikal besar agar kemudian kita tidak tertinggal oleh zaman. Koperasi-koperasi besar dunia yang mereka sudah sangat modern sehingga mereka mampu juga mengokohkan dirinya masuk di Indonesia. Salah satunya, kalau saya salah menyebut tolong dimaafkan. Menurut rekan-rekan saya, Ace Hardware adalah koperasi. Mondragon adalah koperasi. Barcelona adalah koperasi. Artinya apa? Bahwa koperasi mampu masuk ke ranah apapun, bahkan sepak bola yang disukai oleh bapak-bapak, yang disukai oleh kelompok-kelompok anak muda untuk mereka olahraga dengan sehat tanpa banyak alat. Cukup satu bola, satu lapangan dan kaki saja serta kesehatan. Nah, maka sangat penting bagi kita semuanya untuk masuk ke dunia digital ini. Karena apa? Ini merupakan tuntutan zaman. Nah, pemerintah melalui PP 7 tahun 2021 sudah memberikan banyak kesempatan bagi koperasi untuk berkembang. Pemerintah daerah diharapkan oleh pemerintah pusat untuk bisa mengadopsi PP 7 ini menjadi peraturan daerah sehingga nanti segala program yang dibuat ada payung hukumnya. Sehingga kami berharap para kepala daerah, para bupati, wali kota dan gubernur, matur nuwun sudah banyak yang mengucapkan selamat Hari Koperasi kepada kita dan itu adalah merupakan supporting yang sangat luar biasa bagi kami untuk tetap maju dan bergerak untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan Koperasi Indonesia. Nah, kita akan masuk pada situasi dan kondisi di mana negara kita sedang mengalami pandemi COVID. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Arya Bima bahwa pandemi COVID ini juga menurunkan yang namanya produksi koperasi 8-10%. Mengurangi yang namanya kecepatan koperasi bergerak sampai 40%. Artinya apa? Bahwa tidak ada satupun lembaga usaha yang tidak terkontraksi akan hal ini. Tapi apakah ini akan menjadi kendala kita? Saya kira tidak boleh. Karena Allah itu senantiasa ingin menciptakan manusia-manusia cerdas. Manusia-manusia yang pandai itu diberikan hambatan, diberikan tantangan. Maka menurut saya sekarang ini adalah tantangan kita untuk menjawabnya. Dengan segala kecerdasan akal kita, dengan kecerdasan teknologi, bagaimana kita menjawab tantangan zaman ini, tantangan situasi dan kondisi. Seumur saya lebih dari 50 tahun, baru kali ini saya melihat pandemi yang menghebat. Baru sekali ini. Artinya apa? Bahwa ini terjadi sekian puluh tahun yang lalu pernah terjadi wabah pes, kemudian yang parah itu adalah influenza. Nah sekarang ini kita hidup di dalam situasi seperti ini, tapi menurut saya kita harus punya keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk tetap berada dan berjuang di tengah-tengah pandemi COVID ini dengan tidak berhenti berpikir, mencari alternatif solusi untuk bisa menjadikan kita tetap eksis. Memang ada banyak koperasi turun, omsetnya turun, asetnya karena pandemi COVID. Tapi tentu saja ini bukan satu hal yang harus menjadikan kita kemudian termenung dan tidak berpikir. Maka justru dengan ini mari kita ciptakan peluang-peluang kerja yang sebenarnya melalui PP 7 tahun 2021 pemerintah sudah memberikan sebuah kesempatan kepada semua koperasi, space project yang bisa dikerjakan koperasi bisa sampai angka 15 miliar. Nah, tinggal bagaimana seluruh koperasi memanfaatkan peluang ini agar bisa mengakses program dan proyek dari pemerintah Republik Indonesia agar kita ikut bersama-sama di dalam rangka menguatkan ekonomi ini, tapi di sisi ini koperasi mampu ikut berperan serta. Sehingga dalam kesempatan ini saya mengharap dan mendorong rekan-rekan saya sebagai pelaku-pelaku bisnis koperasi
Ada koperasi primer skala kabupaten kota, ada koperasi primer skala provinsi, ada koperasi-koperasi sekunder, pusat, gabungan dan induk koperasi. Mari kita merumuskan berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini dan menjadi solusi bagi kita semuanya. Kata seorang kawan dekat saya dan saya belajar bersama dia untuk mengatakan bahwa sesungguhnya koperasi itu solusi bagi kita semua. Kalau saya mengatakan itu, saya punya lab. Lab saya adalah koperasi yang saya pimpin. Kemudian di lingkaran Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. Kemudian di lingkaran koperasi-koperasi yang berada bersama saya di Forkom, Forum Koperasi Besar Indonesia. Ini adalah koperasi-koperasi yang mampu bertahan di masa pandemi dan kemudian merumuskan sesuatu hal yang baru yang mampu kemudian diadaptasi dan diadopsi oleh seluruh anggota-anggotanya dan menjadikannya satu kemajuan tersendiri. Nah, oleh karena itu maka kita harus bersama-sama untuk berjuang bagaimana kita membangkitkan diri kita bersama dengan entitas yang lain bergotong royong mengatasi situasi pandemi ini tidak dengan ketakutan, tetapi dengan kewaspadaan. Hari ini saya menyampaikan pidato virtual saya dari ruang studio Koperasi Setiabudi Wanita di mana saya memimpin. Dan alhamdulillah kami mengikuti PPKM darurat dengan hanya bekerja memasukkan karyawan hanya 50%. Dan seluruh yang namanya pelayanan pada anggota bersifat digital. Transfer kepada masing-masing anggota, baik pengambilan pinjaman, kemudian tabungan dan semuanya. Saya kira yang saya lakukan di koperasi saya ini pasti juga dilakukan oleh seluruh rekan-rekan saya di koperasi-koperasi besar dan koperasi-koperasi yang berada di seluruh Indonesia. Inilah yang kemudian harus kita pahami bersama-sama. Jadi itu pentingnya digitalisasi bagi kita untuk mampu beradaptasi dengan zaman. Nah, pada sensus penduduk yang lalu Indonesia menempati penduduk dengan jumlah 275 juta orang dengan 65% terdiri dari generasi milenial dan Gen Z. Generasi milenial dan Gen Z. Artinya bonus demografi telah datang. Apakah yang harus kita lakukan dengan adanya bonus demografi ini? Apakah kita hanya meminta mereka cuman mencatat di komputer? Apakah meminta mereka cuman betulin HP kita? Sementara koperasi kita dibiarkan dengan resources yang agak aging. Saya masih sangat ingat ketika saya pertama kali sowan ke Pak Menteri Koperasi setelah Munas dari Makassar, Pak Menteri menyampaikan ke saya, Bu Untari, koperasi itu aging. Saya benarkan betul Bapak. Maka pada kesempatan ini kita tidak boleh lagi untuk aging. Kita harus melakukan regenerasi koperasi agar tumbuh dan berkembang jiwa-jiwa muda yang berkoperasi, yang mampu membangkitkan semangat juang gerakan koperasi menjadi solusi bangsa dan negara kita. Siapa mereka? Maka di Kopin bersama-sama kami bergerak dan berjuang untuk merespon isu strategis ini. Dan kami bersama-sama dengan adik-adik dari Kinaria Koop untuk mencetak 5 juta milenial berkoperasi. Apakah mudah? Tidak mudah. Apakah sulit? Tidak terlalu sulit. Tetapi ada kesulitan dan ada kemudahan. Kenapa? Karena kita yang sedang menjadi pengurus masih pada posisi 50 tahun ke atas. Mungkin 40 tahun ke atas. Belum sekali aware dengan ini. Padahal anak-anak kita yang usia 8 tahun, bahkan usia bayi, dia sudah suka nonton baby sak dudut, mami sak dudut. Itu yang saya lihat. Ketika anak bayi-bayi belum berusia 1 tahun ditunjukkan itu dan main sendiri di gadgetnya mereka sudah bisa. Artinya generasi ini adalah terlahir dengan generasi gadget. Oleh karena itulah kita yang sudah separuh baya, mari kita pelan-pelan menciptakan generasi baru di koperasinya masing-masing. Dan kemudian di dalam mindset kita harus mengikut sertakan mereka di dalam kepengurusan kita. Harapan saya ke depan, kalau ada rapat-rapat anggota, mari berikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pengurus. Minimal 30%, bahkan 50%.
Kalau 5, berikan mereka 2. Kalau 7, kasih mereka 3. Untuk apa? Untuk proses regenerasi kita di dalam koperasi-koperasi kita. Agar kemudian anak-anak ini tidak merasa koperasi terlalu jadul. Koperasi terlalu kuno. Lalu mereka tidak mau bersama kita. Kita akan rugi. Maka saya dukung sepenuhnya ide, gagasan dari yang tadi saya berikan tumpeng. Adikku tersayang Ivoni Zakaria, kami ikut bergabung dan berbelasungkawa atas kundurnya suami tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat yang lapang di sisinya. Dia adalah perempuan muda hebat yang harus kita dukung untuk mencetak 5 juta milenial berkoperasi. Caranya bagaimana? Ibu-ibu dan bapak, pasti bapak dan ibu punya anak, punya cucu. Ikutkanlah mereka di dalam Kinaria Coop. Ikutkanlah mereka. Dan koperasi-koperasi lain yang berbasis anak-anak muda. Karena 10 tahun lagi umur kita sudah tidak lagi muda. Dan kita sudah tidak lagi bisa mengikuti teknologi. Kalau itu bukan habit kita. Oleh karena itu maka mari kita terbuka. Untuk mampu membuat situasi negara kita ini dengan bonus demografi. Ini harus menjadi bonus, bukan menjadi petaka demografi. Kita akan bisa menciptakan generasi muda ini menjadi bonus apabila kita mampu mengarahkan mereka, membimbing mereka, mengcoaching mereka, memberikan kesempatan pada mereka untuk berbuat dalam rangka menyusun sebuah entitas ekonomi yang bernama koperasi. Saya berterima kasih pada adik-adik muda. Mereka berkarya lewat film. Ketika anak-anak muda disuruh ngurus simpan pinjam pasti mereka ribet and memet, saya nggak mau. Tapi ketika disuruh nonton film, cukup dengan membeli tiket itu sudah jadi simpan pokok. Dan kemudian ada wajibnya yang mereka terus-menerus bisa main film, bisa menjadi kru, bisa menjadi talent dan sebagainya. Itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Maka saya berikan kesempatan pada seluruh ketua-ketua Dekopinwil. Gandenglah OSIS-OSIS di masing-masing provinsi. Ketua-ketua Dekopinda, gandenglah OSIS-OSIS untuk anak-anak SMP dan SD. Untuk yang ketua Dekopinwil, untuk yang SMA dan yang kuliah. Gandenglah mereka untuk berada di dalam jaringan penjenengan. Agar mereka semuanya membantu kita dalam rangka itu. Kemudian isu-isu yang terbaru yang banyak dibicarakan adalah setelah regenerasi koperasi, yaitu koperasi multi pihak. Saya kira ini menjadi satu momentum tersendiri. Memang di kita belum banyak yang mengikuti. Maka ini butuh yang namanya sosialisasi, butuh pemahaman, butuh pengertian. Sebenarnya seperti apa pengertiannya? Apakah dengan koperasi multi pihak itu ada yang dirugikan? Atau ada yang hanya diuntungkan? Kalau saya pelajari, koperasi multi pihak ini mampu menguntungkan semua pihak. Orang-orang yang menjadi pendiri dari koperasi itu, yang membabat alas koperasi itu, tidak akan terlempar dengan koperasi multi pihak ini. Kalau sudah tidak jadi pengurus lagi. Maka mari kita belajar, mari kita adakan webinar-webinar, mari kita adakan kajian dan sosialisasi bagaimana kita menciptakan ruang agar koperasi multi pihak ini dikenal oleh kita. Kalau koperasi-koperasi yang sudah besar kemudian mengenal konsepsi ini dan kemudian bisa melaksanakan ini, maka kita upayakan untuk kita bisa melaksanakan. Untuk yang baru-baru, baru terbentuk, kita kenalkan konsep ini. Agar kemudian semua orang diuntungkan. Tidak ada yang terlempar. Tidak ada yang terbuang. Karena koperasi primer terdiri dari orang-orang. Sekumpulan orang yang berkoperasi. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law cukup 9 orang. Di dalam Undang-Undang Koperasi 25 tahun 92 masih 20 orang. Nanti Undang-Undang Koperasinya menyesuaikan. Nah jadi dengan situasi dan konsepsi koperasi multi pihak ini kita nanti akan mendapatkan bahwa berkoperasi itu menyamankan semua pihak. Tidak ada ketua untung duluan, tidak ada bendahara untung duluan, tetapi untung bagi semuanya.
Itu konsepsi koperasi multipihak. Isu yang kemudian berikutnya sekarang sedang berkembang adalah spin-off koperasi. Spin-off koperasi ini saya kira memang harus menjadi salah satu kajian bagi kita semuanya, terutama yang bergerak di koperasi simpan pinjam. Mengapa harus spin-off? Indonesia dengan 20 juta orang berkoperasi, dengan kategori bahwa tingkat peran serta koperasi kita kalau disetarakan dengan koperasi dunia, di dunia ini 16%, Indonesia baru 8%. Jadi dengan model spin-off koperasi ini sebenarnya kita akan mampu untuk membuat partisipasi bagi semua orang di dalam rangka menggerakkan koperasi agar jumlahnya jauh lebih banyak, menjangkau lebih jauh dan kemudian mendapatkan kemanfaatan yang lebih dengan adanya spin-off ini. Kita sudah punya contoh, salah satu koperasi yang sangat saya kenal baik di forum koperasi besar adalah Kopsyah PMI dan Kopmen PMI. Lalu kemudian kalau tidak salah, nanti kalau saya salah bisa dikoreksi, yang salah satunya Obormas kalau nggak salah di NTT dan juga Lantang Tipo. Kalau salah saya mohon dikoreksi. Munculnya konsepsi ini menurut saya dalam kajian awal saya ingin mengkajinya secara mendalam. Keuntungannya sudah nampak, kemanfaatannya sudah nampak. Tetapi bagaimana dengan obstacle-nya? Kita akan mencari itu. Dan dari obstacle itu kita carikan jalan keluar. Agar kemudian kita mampu membuat yang namanya obstacle ini menjadi sebuah kekuatan. Agar tidak hanya menjadi hambatan saja. Tapi harus menjadi kekuatan. Anak-anak kita, anak-anak muda yang tadi saya minta untuk diberi kesempatan. Kalau seandainya terjadi spin-off seperti yang terjadi di beberapa teman-teman gerakan koperasi yang hadir bersama kami di Forkom KBI, saya kira bisa belajar dari rekan-rekan di sana untuk kemudian mencoba melihat konsepsi ini sampai hari ini bagaimana. Kalau saya melihat di tempatnya Kopsyah PMI dan Kopmen PMI ini sudah berjalan dengan sangat baik. Di Tangerang mampu menjangkau anggota ratusan ribu. Kalau tidak salah sudah 250 ribu lebih anggota yang mampu dijangkau. Nah ini merupakan satu kemanfaatan yang besar. Kalau kita bisa melakukan itu dan memberikan manfaat yang besar, mengapa tidak? Mengapa tidak? Karena itu akan menjadi spirit kita untuk membangun dan ikut bagaimana pemerintah Republik Indonesia ini membangun kesejahteraan bersama melalui gerakan koperasi. Jadi tentang spin-off ini mari bersama-sama. Nanti saya minta diadakan webinar 3 kali. 1 tentang spin-off, 2 tentang koperasi multipihak, 3 ini yang saya mau bicarakan yaitu ada koperasi-koperasi wanita di Jawa Timur. Lalu diduplikasi di Aceh, karena dulu pernah belajar di tempat kami. Kemudian diduplikasi di Jogja. Diduplikasi oleh dulu kalau tidak salah Bapak Menteri Koperasi yang dulu, Bapak Surya Dharma Ali, pernah menciptakan 2000 perkasa. Koperasi sehat sejahtera berbasis sistem tanggung renteng. Sistem ini bagi kami yang berada di lingkaran Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, kami sudah tahu manfaatnya yang sangat besar. Sistem ini memberikan respon tentang bagaimana prinsip-prinsip koperasi, nilai-nilai koperasi di dalam jati diri koperasi itu betul-betul mampu dilaksanakan. Karena sejatinya intisari dari sistem ini adalah gotong royong. Contohnya saya melakukan penelitian bersama dengan LP4 Trisakti di 31 primer dengan model sistem tanggung renteng. Kami teliti di masa pandemi yang kemarin, belum yang PPKM yang tahun 2020, hasilnya adalah mereka tetap eksis di masa pandemi. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah gotong royong oleh seluruh anggota. Karena anggota ini sejatinya adalah pemilik koperasi, pengguna koperasi, dan pemeran serta koperasi. Sehingga kalau tadi Mas Bimo mengatakan, saya geser sedikit,
ada anggota kok kemudian ngeroyok koperasinya, minta ke koperasinya ini dan itu. Bagaimana bisa begitu? Itu artinya anggota belum berfungsi sebagai anggota, tapi masih berfungsi sebagai nasabah. Kalau pengalaman kami di Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur yang sekarang tersebar di Jawa Timur dan kemudian waktu gubernurnya Pak Dekarwo sebagian pembentukan Kopwan yang pertama menggunakan sistem tanggung renteng, tidak ada anggota yang kemudian nuntut koperasinya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka adalah anggota, bahwa mereka adalah pemilik. Karena mereka tahu tiap bulan diberikan laporan oleh koperasi melalui kelompok-kelompok binaan karena anggota diorganisir di dalam kelompok-kelompok binaan tersebut. Sistem ini sudah diadopsi oleh PNPM, zaman PNPM dulu. Lalu diadopsi oleh PNM, lalu diadopsi oleh Bank UMKM Jawa Timur. Saya kemarin melihat ada beberapa koperasi di Aceh. Saya tanya pada teman-teman di Aceh, apakah itu dulu yang pernah belajar di Puskuan Jati melalui program yang waktu itu kalau tidak salah bersama IOM. Puskuan Jati membantu di sana kalau tidak salah selama 6 bulan untuk menciptakan wanita-wanita berkoperasi. Nah, sistem ini adalah sistem yang sangat fair, yang mengadopsi dengan sungguh-sungguh yang namanya jati diri koperasi. Bagi koperasi-koperasi yang anggotanya dididik, ada pendidikannya seperti koperasi-koperasi model tanggung renteng dan koperasi-koperasi kredit. Mungkin yang lain juga, cuman saya belum tahu, belum dapat banyak pengetahuan tentang itu. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ini enggak akan pernah yang namanya anggota menuntut karena mereka tahu bahwa mereka adalah pemilik. Maka ketika koperasi dalam posisi oleng bagaimana? Ya kita rapat anggota, kita ngomong. Koperasi itu kalau untung maka sebagian besar dikembalikan ke anggota. Kalau rugi bagaimana? Apakah anggota mau lari, mau nuntut? Enggak boleh. Kalau koperasi rugi lalu anggota menuntut berarti pendidikan koperasi di koperasi itu belum berhasil. Dan banyak koperasi seperti ini. Maka saya selaku Ketua Umum Dekopin meminta kepada semua teman-teman pelaku gerakan koperasi, mohon lakukanlah 7 prinsip koperasi itu, terutama pendidikan anggota ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lembaga penjamin simpanan koperasi it's okay, saya setuju. Tetapi anggota tidak boleh lari dari tanggung jawabnya sebagai anggota. Karena koperasi itu dibentuk dan dibangun oleh anggota. Koperasi yang benar adalah member base, bukan capital base. Kalau member base maka jika ada segala sesuatu dikomunikasikan, dimusyawarahkan, diajak bicara, dilaporkan kepada anggota. Maka tidak akan pernah terjadi yang namanya koperasi dikejar-kejar oleh anggota. Yang ada adalah anggota memahami dan mengerti bagaimana cerita koperasinya. Apakah Bu Untari pernah ngalami? Pernah. Koperasi saya pernah jatuh tahun 81. Tapi tetap menggelorakan dari 5.000 tinggal 360. Tapi tetap ibu-ibu pengurusnya menggelorakan semangat berkoperasi. Sampai kemudian saya masuk tahun 96. Sampai hari ini segalanya yang kami punya adalah gotong royong dari anggota. Itu karena apa? Karena anggota mengerti. Karena anggota tahu bagaimana perjalanan koperasi. Harapan saya, keinginan negara kita, Republik Indonesia, bahwa kita harus naik kelas koperasinya, tetapi tidak boleh meninggalkan jati diri koperasi. Naik kelas yes, dan harus. Tetapi jati diri koperasi harus tetap dilakukan. Contoh-contoh tentang itu sudah ada. Yang kemarin oleh majalah Peluang diberikan 100 besar koperasi Indonesia dengan award, itu ada beberapa koperasi yang betul-betul mampu melakukan pendidikan anggotanya, melaksanakannya walaupun jumlahnya ratusan ribu. Jadi artinya tidak ada kata tidak bisa melakukan pendidikan anggota. Tetapi hanya kata mau atau tidak mau untuk melakukan pendidikan anggota. Kalau kita ingin benar-benar menjadi koperasi yang hebat,
bangkit di masa pandemi, gotong royong itu kuncinya. Dan gotong royong itu bisa dilakukan kalau kita bersama-sama terbuka kepada anggota. Sekali lagi, terbuka kepada anggota. Terbuka, transparan bukan berarti telanjang. Tetapi selalu ada hal-hal yang bersifat strategis, taktis, yang dikuasai oleh pengurus dan pengawas bersama manajemen, yang kemudian pada saat tata kelola ini membutuhkan ketenangan di dalam rangka untuk mengelola ini, untuk awal belum dibuka secara merata. Tapi seluruh tata kelola yang akan dilakukan disampaikan dengan benar kepada seluruh anggota. Sehingga anggota memahami semua ini. Inilah sebenarnya kalau Bapak Menteri Koperasi sering saya lihat, beliau pengen koperasi harus naik kelas. Sekarang kontribusinya berdasarkan penelitian kemarin survei 3,9 atau 4%. Dan Pak Menteri minta 5,5%. Mari Pak bergandeng tangan dengan kita. Kami siap untuk membangun dan bersinergi dengan pemerintah. Sejatinya karena model koperasi di tempat kita, bahwa negara masih mengurus koperasi ini dengan baik, mulai dari Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi Provinsi, dan Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Maka kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah Republik Indonesia. Nanti kalau ada keluhan, waduh mohon maaf Ibu di tempat saya kepala dinasnya belum aware gini, ya didatangi silahkan, kemudian memperkenalkan diri sebagai entitas ketua-ketua Dekopinda untuk menyampaikan bahwa jumlah koperasi begini, yang RAT segini, petugas koperasi dari dinas koperasi enggak banyak, maka kami membantu untuk bisa membuat koperasi ini jadi baik. Mari kita bersinergi dalam program. Untuk urusan edukasi, berikanlah itu kepada Dekopinda, Dekopinwil, dan Dekopin. Untuk urusan advokasi juga begitu. Fasilitasi, kerjakanlah itu bersama dengan pemerintah. Disiapkan kredit, baik itu kredit untuk koperasi di LPDB maupun kredit di bank-bank umum pemerintah dengan skema yang sangat jelas. Maka untuk bisa masuk ke sana, saya kira tata kelola di koperasi masing-masing harus diperbaiki. Kita harus jujur bahwa masih banyak kekurangan di tempat kita. Tapi kita harus optimis bahwa kekurangan itu bukanlah kelemahan. Karena kekurangan itu masih akan mampu kita bersama-sama lakukan untuk bisa kita lengkapi dan kemudian kita bergerak maju bangkit, bergerak serentak untuk bisa berdiri sebagai pelaku ekonomi yang betul-betul gagah. Untuk gagah bagaimana? Harus ada integritas dari para pengurus dan pengawasnya. Integritas ini dialirkan kepada para karyawan, dialirkan pada seluruh anggota, sehingga semuanya memiliki integritas. Integritas ini kata yang sangat penting buat kita semua, terutama para pengurus koperasi. Tanpa integritas tidak akan pernah ada trust. Quote saya hari ini itu. Tanpa integritas tidak akan pernah ada trust. Mengapa ada koperasi-koperasi besar mampu membangun, mampu tidak runtuh di masa pandemi? Karena ada trust. Trust itu dibangun dari kinerja, dibangun dari integritas kita di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di koperasi. Maka saya sarankan seluruh pengelola koperasi, manajemen, kemudian pengurus, pengawas harus punya integritas diri. Agar kemudian kita mampu membangkitkan dan memompa semangat juang dari semua orang-orang yang berada di dalam asuhan kita. Karena tanpa itu kita tidak akan pernah bisa bergerak dengan baik. Kalau ada koperasi jumlahnya 5 orang lalu mendunia, apakah itu salah? Ya enggak salah. Kalau di Indonesia enggak boleh karena masih 9. Tapi kata adik saya namanya Suroto itu, Mbak, Mondragon itu dulu dari 2 orang. Ya awalnya 2, sekarang udah puluhan ribu, mungkin sudah ratusan ribu. Dan mampu melakukan apa saja. Maka startingnya ketika diberikan kemudahan di dalam undang-undang koperasi, di dalam Omnibus Law untuk 9 orang berkoperasi, bukan berarti kemudian disiasati cukup 9 saja. Karena kalau cukup 9 saja berarti kita tidak mampu untuk mengembangkan keanggotaan koperasi yang hasilnya tentu saja SHU itu dikembalikan pada sebagian besar anggota.
Sekarang terminologi baru terkait dengan bagaimana hubungan koperasi dan UKM. Saya sangat setuju dengan quote bahwa koperasi adalah wadahnya UKM. Sehingga kita tidak perlu menentangkan antara koperasi dan UKM. UKM bisa masing-masing orang. Koperasi harus kolektif. Dan ini wadah. Maka rekan-rekanku sekalian semua pelaku se-Indonesia, wadailah UKM-UKM itu. Menteri kita sudah memberikan peraturan menteri untuk koperasi mewadahi UKM. Dan UKM-UKM yang ingin mendapatkan kredit dari koperasi harus bergabung di koperasi. Ayo ini kita sambut. Ayo ini kita sambut. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi rumah besar bagi UKM-UKM kita. Sebagai praktek lab saya di koperasi saya. Dari hampir 10.000 anggota saya yang kira-kira 850 orang itu punya adalah UKM. Dan mereka berkoperasi dengan enjoy, tidak marah-marah. Dan tidak perlu berseberangan dengan koperasi. Artinya apa? Artinya bisa. Tanpa kita harus kemudian vis-a-vis antara UKM dan koperasi. Tapi mari kita bersinergi. Sinergi yang kuat. Untuk mampu membuat ekonomi Indonesia ini bangkit. Kalau ada 60 juta UKM dan ada 20 juta rakyat berkoperasi. Berarti kan sudah ada 80 juta orang. Kalau itu jumlah kasar. 80 juta orang dari 275 juta orang yang bisa melakukan kegiatan bisnis pasti orang dewasa. Dari 275 juta orang ini kira-kira 30%-nya masih anak-anak. Mereka belum bisa berbisnis. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita ini menjadi pelaku-pelaku yang mampu mendorong dan menggerakkan ekonomi Indonesia untuk bisa tumbuh dan bangkit di masa pandemi. Kita tidak boleh pesimis. Indonesia ini merdeka bukan pemberian, tetapi direbut dan diperjuangkan, dipertahankan mulai tahun 45 sampai tahun 50. Sehingga kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan kita. Spiritnya adalah kita bangsa yang heroik, yang tangguh, yang kokoh, bangsa pejuang. Kemerdekaannya bukan diberi, tetapi diperjuangkan dengan bambu runcing melawan tank-tank. Nggak logis kan? Tapi kenapa bisa? Kata ahli sejarah, saya S1 saya jurusan sejarah bersama teman-teman ahli sejarah. Ada yang namanya romantisme dan spirit. Di spirit itulah yang sebenarnya menggerakkan kita untuk mampu bangkit di masa-masa apapun. Mari kita semuanya bangkit di masa apapun. Jadi mari kita kuatkan koperasi-koperasi kita untuk menjadi tangguh di masa pandemi. Kalau belum baik silahkan diperbaiki. Kalau sudah baik share-lah kepada teman-teman yang lain. Kita bekerja sama, bergandeng tangan, bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yang anggota itu adalah rakyat Indonesia. Kalau kita berkaca pada negara-negara lain, gak usah jauh-jauh ke Jerman, di Singapura saja ada NTUC. Kenapa mereka bisa besar? Itu karena mereka mau, karena mereka mampu, karena mereka konsisten, karena mereka punya integritas. Maukah kita begitu? Ayo, kalau mau. Saya bersedia untuk menjadi orang yang senantiasa diajak berpikir dan berbicara untuk itu. Tidak hanya berbicara, tapi bekerja. Maka saya minta kepada induk-induk koperasi, kepada ketua-ketua Dekopinil dan jajarannya, kepada ketua-ketua Dekopinda dan jajarannya, kepada para koperasi primer, koperasi sekunder, yang sebagai pelaku koperasi, lakukanlah dan implementasikan jati diri koperasi. Yang sebagai pendamping atau fungsi kita di Dekopin ini, lakukanlah itu tanpa menunggu diperintah. Kata Bung Karno, kita ini tidak boleh jadi bangsa kuli.
kulinya bangsa-bangsa. Apa salah satu bangsa kuli cirinya? Bekerja kalau diperintah dan dilihat. Kalau kita tidak ingin seperti itu, do the best. Jadilah yang terbaik di tempatnya masing-masing. Ya, work hard, kerja keras, do the best. Di tempatnya masing-masing dengan jati diri koperasi. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya sudah ngomong banyak sekali, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang berperan serta di dalam puncak Hari Koperasi Nasional sekarang ini yang kita gelar bersama-sama. Utamanya pada pimpinan-pimpinan negara Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden, mungkin beliau mirsani, mungkin alhamdulillah. Kepada Pak Menteri, mungkin beliau mirsani, alhamdulillah. Dan jajarannya, kepada seluruh menteri-menteri lintas kabinet yang ingin menggerakkan koperasi di Indonesia, kami siap berkolaborasi. Kepada semua entitas gerakan koperasi yang sudah maju maupun yang sedang membangun dirinya, saya ucapkan terima kasih. Penjenengan semua telah berjuang dan bergerak untuk gerakan koperasi. Pasti di alam kubur sana, di surga sana, Bung Karno dan Bung Hatta akan tersenyum. Anak-anakku sudah pinter, sudah mau menjadikan koperasi itu sebagai entitas ekonomi yang berkeadilan sosial. Saya yakin, seyakin-yakinnya beliau berdua di alam baka, di alam yang sudah dekat dengan Allah SWT. Beliau akan memberikan restu, akan memberikan auranya pada kita untuk terus-menerus kuat, 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 tangguh, 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 kokoh, kokoh, kokoh untuk tetap berjuang di gerakan koperasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sambutan saya di Hari Koperasi Nasional ke-74. Semoga Allah SWT mendampingi, mengayomi kita semua, memberikan perlindungan, memberikan berkah rezeki yang murah dan penuh manfaat, yang mudah dan senantiasa berlimpah, dan kita senantiasa diberikan jalan yang lurus untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Selamat Hari Koperasi ke-74 dengan transformasi digital menuju bisnis koperasi modern untuk menuju koperasi yang kuat dan bermartabat. Mari bersama-sama bulan Juli, Hari Koperasi sepenuhnya bulan ini kita penuhi dengan kegiatan-kegiatan koperasi. Tidak harus bertatap muka walaupun kita hanya bertatap alat gadget. Tidak menjadi persoalan, yang penting hati kita gembira dan bahagia. Itu akan meningkatkan imun kita semua. Jaga kesehatan masing-masing, patuhi prokes, patuhi amanat pemerintah agar kita segera usai dari pandemi ini. Kalau toh pandemi ini tidak akan usai, maka kita semua harus berdamai dengan pandemi ini. Agar kita bersama-sama hidup tenang dan kemudian tentram di tengah-tengah ketidakpastian dan di tengah-tengah ketidaknyamanan. Intinya, mari kita berserah, sabar, tawakal, ikhlas menghadapi semua rintangan yang akan kita hadapi di masa-masa pandemi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan yang Maha Esa. Mari bersama-sama bangkitlah koperasi Indonesia, majulah Indonesiaku, jayalah koperasi Indonesia selama-lamanya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Terima kasih. Ya.